Jemaat Tuhan yang kekasih, mari kita buka Alkitab kita. Dan kita baca bagian teks kita hari ini terambil dalam Ibrani pasal yang ke-11. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-20. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-20. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-20. Harapan saya semua membawa Alkitab ya. Oke, yang lihat saya lagi senyum-senyum itu ketahuan. Ya, Ibrani pasal 11 ayat 20. Mari kita baca sama-sama bagian firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Karena iman, maka Ishak sambil memandang jauh ke depan, memberikan berkatnya kepada Yakub dan Esau. Tema kita hari ini adalah iman yang diwujudkan dengan memandang jauh ke depan untuk memberi berkat. Jemaat Tuhan yang kekasih, kalau saudara dan saya melihat kehidupan daripada Ishak khususnya, sepertinya tidak ada sesuatu yang spesial di sana. Mengapa? Karena kehidupan Ishak sepertinya satu kehidupan yang monoton. Bahkan saking karena monotonnya, maka dalam kondisi tuanya, penglihatannya sudah ragu. Akhirnya dia juga sempat ditipu oleh Yakub. Dan kalau kita meneliti, kelihatannya lebih banyak negatifnya daripada positifnya. Tapi yang herannya, dalam kondisi seperti itu, penulis Ibrani memasukkan Ishak menjadi salah satu tokoh iman. Dan penulis Ibrani sendiri menekankan kalimat yang indah di sini, dikatakan bahwa karena iman, maka Ishak sambil memandang jauh ke depan. Ini kalimat yang sangat indah. Karena iman, Ishak memandang jauh ke depan. Mungkin saudara dan saya berpikir ini kalimat yang biasa. Tapi saudaraku, ketika saudara dan saya belajar tentang sejarah, maka kita mengenal ada 3 tipe manusia dalam kaitannya dengan sejarah. Dan kalau saudara dan saya mengerti ini, baru kita mengerti mengapa Ishak adalah seorang yang beriman, yang memandang jauh ke depan, dan di sana dia memberi berkat. Dan mengapa kalimat ini dimasukkan sebagai satu penekanan orang yang beriman kepada Tuhan. Ada 3 hal yang berkaitan dengan manusia ketika kita kaitkan itu dengan sejarah. Yang pertama, hal yang pertama berkaitan dengan manusia yang mengkaitkan hidupnya dengan sejarah adalah manusia yang mewarisi sejarah. Manusia yang mewarisi sejarah adalah manusia yang melanjutkan sejarah sebelumnya, menerima sejarah itu, masuk dalam sejarah itu, dan meneruskan sejarah itu. Dan dia hanya punya predikat sebagai manusia yang mewarisi sejarah. Tapi hal yang kedua adalah manusia yang menganalisis sejarah. Yang pertama, apa? Mewarisi sejarah. Jadi dia hanya tinggal ikut saja sejarah itu, terima sejarah itu, dan melanjutkan sejarah itu. Tapi hal yang kedua, manusia yang menganalisis sejarah. Dan ini berkaitan dengan orang-orang akademik. Di mana ketika dia dihadirkan di dalam sejarah, dia bertumbuh dalam sejarah, di sana dia tidak hanya ikut dalam sejarah, tapi dia akan menarik nilai-nilai penting daripada sejarah itu. Sehingga di sana dia menganalisis sejarah, mengkristalisasi nilai-nilai sejarah, dan di sana dia menemukan metodologi dan strategi-strategi hidup untuk menjalani sejarah itu sendiri. Dan di sana metodologi dan strategi itu yang dia dapatkan dari analisis sejarah, dia pakai itu untuk dia menjalani kehidupan ke depan. Yang ketiga, dari mewarisi sejarah, menganalisis sejarah,
Dan yang ketiga adalah menguburkan sejarah dan membangun sejarah yang baru. Dia menguburkan sejarah, tetapi dia juga membangun sejarah yang baru. Nah, jemaat Tuhan yang kekasih, berkaitan dengan orang-orang dalam poin yang ketiga ini. Dia bukan hanya seorang akademis, seperti tokoh sejarah yang kita kenal dengan Arnold Toynbee dan Sorokin adalah tokoh-tokoh sejarah yang memiliki pemahaman sejarah yang luar biasa. Tetapi selanjutnya, kita harus sampai pada poin yang ketiga, yaitu orang-orang yang menguburkan sejarah, tetapi dia juga membangun sejarah yang baru. Orang-orang ini adalah orang-orang yang tidak pernah dihabiskan oleh sejarah. Orang-orang ini adalah orang yang tidak digeser oleh sejarah. Orang-orang ini tidak dilimitasi oleh sejarah. Tapi orang-orang ini melampaui sejarah, menggeser sejarah, dan membangun satu sejarah yang baru. Dan akhirnya dia bisa bersama dengan metodologi dan strategi yang ada, berjuang untuk menciptakan sejarah yang baru. Dan saudaraku, orang-orang ini bukan hanyalah orang-orang akademik, tapi orang-orang pejuang di dalam hidupnya. Dan saudaraku, orang yang menguburkan sejarah yang lama adalah orang yang menganalisis sejarah yang lama. Tapi ketika dia menemukan sejarah itu tidak memberikan nilai hidup dalam kehidupan manusia, dia akan menguburkan sejarah itu. Dan berdasarkan metodologi dan analisis yang baru, dia menciptakan suatu sejarah yang baru, yang di sana ada nilai penting yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Dan di sana dia dengan nilai kehidupannya, dia membentuk suatu komunitas sejarah yang baru, yang bukan hanya berfungsi bagi dirinya, tetapi berfungsi bagi banyak orang. Dan saudaraku, orang seperti ini adalah orang yang tidak hanya memandang ke belakang, tidak hanya puas dengan sejarah dia saat ini, tapi orang yang mampu memandang jauh ke depan. Dan di sana ada pengharapan, dia akan buat sesuatu di depan sana. Dan ada nilai yang dia taruh di sana, dan itu bermanfaat bagi banyak orang. Nah, orang seperti poin yang ketiga ini bukan orang yang gampang, karena dia harus menentang sejarah, dan dia menciptakan sejarah yang baru di sana. Dan saudaraku, orang seperti ini adalah orang yang bisa saja tidak diterima oleh mayoritas yang memegang sejarah, menjalani sejarah, bahkan hanya sebatas menganalisis sejarah. Dan orang ini harus siap berjuang untuk menghadapi tantangan sejarah itu. Saya bersyukur saudara kita Gary mengingatkan kita tentang tanggal 31 Oktober. Dan harapan kita tahun depan kita membuat seminar khusus untuk itu. Salah satu tokoh yang digolongkan di dalam kelompok yang ketiga adalah Martin Luther. Mengapa saya katakan demikian? Karena kalau Martin Luther tidak memiliki analisis metodologi sejarah, dan dia tidak berjuang melihat ke depan tentang kekristenan itu sendiri, maka dia tidak akan pernah bisa berjuang untuk menghadapi Paus Leo II pada saat itu. Mengapa? Kalau bisa saja, hidup ini mau enak saja, jalani sejarah, betul? Nggak usah menantang sejarah, nggak usah menantang semua ritual yang sudah terjadi. Tapi bagaimana dengan Martin Luther? Martin Luther masuk ketika dia datang. Dia melihat ada surat indulgensia yang dibuat oleh Paus Leo II. Dan di sana dia menekankan, barang siapa membeli surat ini, maka di purgatori, api penyucian di Hades nanti, dosanya itu akan dibakar berdasarkan amal baiknya dia membeli surat indulgensia itu. Padahal, mengapa Martin Luther mengkritik itu? Karena ketika Martin Luther mempelajari surat Roma, Martin Luther menemukan bahwa orang diselamatkan hanya oleh iman. Sola fide, orang hanya diselamatkan oleh iman, bukan karena amal baik, bukan iman dan tambah dengan perbuatan baik. Karena membeli surat indulgensia itu artinya bahwa keselamatan bukan satu-satunya dengan cara iman, tapi harus ditambah dengan perbuatan baik. Maka dengan demikian, dia menulis 95 dalil yang sudah dijelaskan tadi dan menempelnya di kota Wittenberg. Dan saudaraku, apa yang terjadi? Selesai dia menempel itu, Paus Leo II mengeluarkan bulla, dan di sana ditetapkan supaya
semua buku-buku yang ditulis oleh Martin Luther, dalil 95 dalil atau tesis yang ditempel di Gereja Wittenberg, itu harus dicabut. Dan semua buku-buku Martin Luther itu harus dimusnahkan. Dan akhirnya mereka mengejar Martin Luther. Dan orang-orang yang mengikuti Martin Luther, mereka masuk ke hutan-hutan, dan di sana mereka berjuang, mengajarkan pengajaran-pengajaran hanya oleh iman, hanya oleh Alkitab, hanya oleh karena anugerah. Sehingga dengan demikian, banyak orang mulai tertarik dengan Martin Luther. Dan saudaraku, Paus Leo II berusaha untuk membunuh Martin Luther pada saat itu. Saya mau katakan, kalau Martin Luther hanya mau ikut arus, untuk apa dia harus menantang seorang Paus pada saat itu? Paus Leo II pada saat itu dianggap adalah satu perkataannya tidak ada satupun yang salah, semua adalah kebenaran. Dan ketika dia harus menghadapi Paus Leo II pada saat itu ujung-ujungnya adalah mati. Betul ya? Maka di sini kita boleh sungguh lagi melihat, kekristenan tidak boleh menjadi kekristenan yang ikut arus. Kekristenan tidak boleh hanya kekristenan akademik yang hanya mengisi pengetahuan. Tetapi kekristenan harus memberikan sumbangsi dengan menantang zaman. Kalau sejarah itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, kita harus hadir untuk merubah itu dengan menanamkan pengajaran-pengajaran yang bersumber daripada Tuhan sendiri. Nah, orang seperti ini adalah orang yang harus memandang jauh ke depan, karena dia tahu dia hidup bukan hari ini, tapi dia hidup untuk sesuatu yang ada di depan. Sekali lagi saya katakan, manusia itu berawal, tapi manusia itu tidak berakhir. Artinya, ketika kita memberikan sebuah kontribusi itu bukan kontribusi yang sementara, tapi kontribusi itu harus bernilai kekekalan. Dan kalau bernilai kekekalan, nilai kekekalan itu belum tentu diterima oleh dunia yang sementara ini. Dan kita harus berjuang di sana. Saya berpikir, saya tidak berpolitik di sini, tapi saya katakan, setiap anak Tuhan yang berjuang menegakkan kebenaran, dia harus siap ditolak oleh dunia ini. Betul? Karena Yohanes pasal 17 mengatakan demikian. Mereka ada di dalam dunia, tapi mereka bukan dari dunia. Dan pasti mereka ditolak oleh dunia. Ketika ditolak, jangan kita menyerah. Karena kita berjuang dalam sejarah untuk menanamkan nilai kekekalan di sana. Nah, mari kita kembali pada teks firman Tuhan ini. Dia katakan, karena iman Ishak memandang jauh ke depan. Artinya apa? Ishak tidak hanya mau hidup saat ini, tapi lewat pemberian berkat kepada Yakub dan Esau. Di sana dia punya satu pengharapan, ada sesuatu yang terjadi di sana. Nah, jemaat Tuhan yang kekasih, orang yang memandang jauh ke depan dan mau supaya memberikan kontribusi hidup yang baik, dia pasti memiliki beberapa sikap penting dalam hidupnya. Dan hari ini kita melihat dua sikap hidup daripada Ishak yang menjadi berkat dan yang menunjukkan bahwa Ishak sungguh-sungguh dalam setiap hidupnya dia memandang jauh ke depan. Hal yang pertama, saudara dan saya bisa melihat itu di dalam Kejadian pasal 22. Siapa yang dikorbankan pada saat itu? Siapa yang dikorbankan pada saat itu? Kita bilang Ishak, yang lain bilang apa? Ismail, gitu ya. Tapi yang benar adalah Ishak. Ishak dikorbankan. Pertanyaan saya, Ishak orang rasional atau tidak? Kelihatannya kalau kita hanya lihat ketika dia ditaruh di atas mezbah, kemudian Abraham mengambil pisau dan mau menancapnya, kelihatannya orang yang gak rasional, betul? Ikut-ikut saja, ini mati konyol ini. Tapi saya mau katakan Ishak seorang rasional. Buktinya apa? Ketika dia berjalan dengan papanya Abraham, dan dia diperkirakan oleh teolog pada saat itu dia umur 16 tahun. Ketika dia berjalan bersama dengan papanya pergi ke Gunung Moria, kemudian dia sudah perhatikan ada ya pisau, ada api, ada kayu, ada tali. Kemudian dia bilang begini, Papa, api, pisau, kayu sudah ada. Di manakah anak domba? Rasional apa tidak? Dia seorang rasional. Kalau dia bukan rasional, dia tidak mungkin tanya seperti itu. Dia tidak mungkin analisa seperti itu. Dia analisis atau tidak? Seorang analisis. Dia rasional, dia analisis. Sepanjang perjalanan dia mulai perhatikan.
Saya tidak mau jemaat GE3. Ada jemaat yang terima pendeta asal saja, kemudian buka mulut begini, pendeta bilang apa, oh. Tidak. Tapi mari Tuhan kasih kemampuan buat kita untuk menganalisis. Tapi sumber kebenarannya bukan ada di sini, tapi kebenarannya ada di sini. Dianalisis. Semua ini sudah ada. Papa, di manakah anak domba itu? Dia orang rasional yang luar biasa. Tapi yang lucunya adalah ketika Abraham sampai di sana, sudah siapkan mesbah, angkat taruh dia di atas. Mau mulai ikat dia, taruh dia di atas mesbah. Apakah ada pertanyaan di sana? Analisis di sana. Apakah dia berdebat sama papanya? Papa nggak salah kah? Papa lagi pikun kah? Udah 100 lebih tahun. Betul? Papa nggak pikun. Papa salah. Bukankah ini konsep bangsa kafir? Bukankah mempersembahkan anak adalah konsep bangsa kafir? Seorang rasional, dia akan membandingkan seperti itu. Tapi mengapa pada saat itu tidak ada dialog antara Ishak dan juga Abraham? Saya mau katakan, ini prinsip iman yang sejati. Orang semakin rasional, tapi dia semakin takut Tuhan. Maka ketika berkaitan dengan dia di hadapan Tuhan, dia akan menumbuhkan konsepnya di bawah kebenaran itu sendiri. Mengapa saya katakan demikian? Abraham bawa Ishak dari rumah, tujuannya untuk apa? Beribadat pada Tuhan. Mempersembahkan korban pada Tuhan. Maka otomatis, ketika dia berada di atas mesbah, dia mengerti itu ibadah. Itu ibadah. Maka kalau itu berkaitan dengan ibadah kepada Tuhan, dan ini berkaitan dengan perintah firman Tuhan pada papanya, tidak ada alasan lain, dia harus tunduk sama Tuhan. Amin itu. Saya kadang sedih. Karena, mengapa saya katakan demikian? Saya sudah 3 tahun mengembala di Tokyo, 10 tahun mengembala di Aichi, dan 7 bulan mengembala di sini. Saya menemukan banyak sekali jemaat kita, mayoritas semakin belajar, semakin merendahkan diri. Tapi ada orang-orang tertentu, semakin belajar, semakin pintar, semakin menentang Tuhan. Tidak menundukkan hidupnya, rasionya di bawah kebenaran Tuhan. Karena definisi iman itu adalah ketundukan rasio kita di bawah kebenaran Tuhan, firman Tuhan. Maka di sini kita melihat, ketika berkaitan dengan ibadah, penyembahan di hadapan Tuhan, kelihatannya nggak rasional, tetapi dia tunduk karena dia tahu itu firman yang Tuhan berikan pada papanya. Dan ketika dia tahu itu firman Tuhan yang diberikan oleh papanya, dia tidak boleh melawan. Mengapa? Karena ini perintah Tuhan. Ketika dia melawan, maka otomatis dia bukan hanya melawan dengan orang tuanya, tapi dia melawan dengan Tuhan. Maka orang yang mampu melihat jauh ke depan, orang ini tidak dibatasi oleh kebenaran-kebenaran natural yang diukur dengan rasio, yang diukur dengan empirisme, dan juga diukur dengan kebenaran-kebenaran otoritas. Dia mampu melampaui itu. Mengapa? Karena kita memahami kebenaran Allah adalah kebenaran Allah yang melampaui semua kebenaran yang ada di dalam dunia ini. Maka dia tidak menutup pemahamannya hanya dengan kebenaran-kebenaran yang ada dalam kebenaran natural. Dia mampu melihat itu, melampaui itu. Mengapa? Pertanyaan saya, mengapa saudara dan saya bisa percaya mujizat? Padahal sebagian besar kelihatannya mujizat itu tidak bisa diukur dengan rasio. Tapi saya mau katakan, itu bukan berarti irasional. Mujizat bukan irasional, tapi mujizat adalah transrasional. Kenapa transrasional? Karena melampaui pikiran kita. Tapi kita menerima itu karena Tuhan yang Allah pencipta langit dan bumi, dia bisa masuk dalam dunia natural dan mengintervensi dengan kuasa yang supranatural. Maka dengan demikian kita menerima itu sebagai transrasional. Nah, jemaat Tuhan yang kekasih, saya senang dengan apa yang diungkapkan oleh seorang hamba Tuhan terkenal. Dia berkatakan begini, bahasa Indonesia sangat luar biasa kalau kita pakai dalam konsep ini, yaitu penyebutan Allah dan alam. Ketika kita bilang Allah, mulut kita terbuka atau tertutup? Contoh dulu sebelah sini. Coba bilang Allah.
Terbuka atau tertutup? Kalau bilang tertutup itulah sudah mulai mikir-mikir itu. Kalau di sini alam itu tertutup atau terbuka? Coba 1, 2, 3. Alam. Supaya kelihatan sungguh-sungguh karena kacamata saya ini kadang-kadang alam tertutup. Artinya apa? Ketika kita berada dalam hukum natural, di sana dia memiliki closed system, betul? Tertutup semuanya, semua sebab akibat. Tapi ketika kita bicara tentang alam, kita harus punya satu konsep tentang apa itu? Open system, di mana Tuhan saya adalah Tuhan yang bisa mengintervensi. Maka di sana mujizat bisa terjadi, tapi juga ada kebenaran yang selama ini dalam ukuran natural itu saya hanya paham sebatas itu. Tapi ketika berkaitan dengan Tuhan, saya tahu ada kebenaran yang lebih besar daripada saya yang tidak mungkin saya bisa pahami. Tapi itu pun dengan progresif Tuhan akan menyatakan perlahan kepada kita. Saya berikan satu contoh supaya kita mengerti dan puaslah kita. Tapi kalau nggak ngerti contoh ini, saya tidak punya contoh yang lain lagi. Ada seorang buta sejak lahirnya. Murid-murid bersama dengan Tuhan Yesus datang melewati dia. Ketika mau lewat, murid-murid bilang apa? Apakah orang ini buta karena dosa orang tuanya atau dosanya? Mengapa pertanyaan murid-murid seperti itu? Karena selama ini kebenaran yang ada pada lingkungan konsep Yahudi adalah kalau orang mengalami sakit sejak lahirnya hanya 2 penyebab. Dan itu menjadi ukuran kebenaran. Kalau nggak dosa orang tuanya, berarti dosa dia. Itu kebenaran yang dipegang selama itu. Tapi ketika mereka berada di hadapan Tuhan yang adalah sang kebenaran, apa jawabnya? Bukan dosa orang ini dan juga bukan dosa orang tuanya. Berarti ada kebenaran yang lain yang selama ini bertahun-tahun mereka tidak tahu. Mereka dibungkus dalam budaya itu, mereka dibungkus dalam kebenaran itu, dan dengan itu mereka menghakimi orang lain. Tapi apa yang terjadi? Di hadapan Tuhan sang kebenaran, apa Tuhan Yesus bilang? Bukan dosa orang tuanya, bukan dia. Tapi melalui ini, pekerjaan Allah dimuliakan. Ini satu kebenaran yang tidak pernah mereka pikirkan. Tidak pernah mereka tahu. Maka saya mau katakan, ketika kita menundukkan rasio kita di bawah kebenaran Tuhan, banyak kebenaran-kebenaran Allah yang tidak pernah Allah berikan pada dunia ini. Tuhan singkatkan itu bagi kita. Dan itu menjadi rahasia kekuatan kita untuk kita bisa menjalani masa depan kita. Amin itu. Kita bisa memandang jauh ke depan. Dan di sana mungkin orang dunia akan terhempas oleh sejarah. Tapi orang yang percaya pada Tuhan tidak akan digeser oleh sejarah. Dia tidak dilimitasi oleh sejarah. Tapi dia menembus sejarah. Dan dia memberikan sumbangsi melampaui sejarah. Karena dia punya kebenaran-kebenaran yang disingkapkan Allah kepadanya. Di sana dia pegang itu sebagai kekuatan sehingga dia tidak dipengaruhi oleh zaman ini. Saya mau katakan, mengapa banyak orang Kristen menyebut dirinya Kristen, tetapi hidupnya akhirnya dihempaskan dan dihancurkan oleh sejarah dunia ini. Seharusnya tidak, karena kebenaran kita melampaui kebenaran dunia ini. Amin itu. Karena kita sendiri tidak pernah tunduk di bawah kebenaran Tuhan dan tidak mau belajar tentang kebenaran Tuhan. Dan di sana kita tidak mau diubahkan oleh kebenaran Tuhan. Ketika firman Tuhan bicara sama saya, dia menegur kita. Kemudian kita bilang begini, Pak Pendeta sudah tahu kita punya masalah. Sudah mulai khotbah dari mimbar singgung-singgung kita. Padahal apa? Pak Pendeta hanya berdoa di rumahnya. Dan Tuhan menyingkapkan melalui kebenarannya. Dan mau mengubah kita melalui kebenaran-kebenaran itu. Mau nggak menjadi orang yang pandangannya jauh ke depan oleh karena kebenaran Tuhan? Atau kita hanya terbungkus dengan semua kebenaran itu dan kita tidak lagi mau membuka diri? Dan akhirnya kita digeser oleh sejarah ini sendiri. Mari kita boleh belajar dalam poin yang pertama ini. Ishak seorang rasional, tapi dia juga seorang yang tunduk dan taat kepada Tuhan. Saya tidak setuju orang memisahkan iman dengan rasio. Betul ya? Banyak orang bilang begini, ya udah kalau kita beriman ya berimanlah. Otak nggak usah pakai lah. Kalau begitu mari cabut otakmu. Simpan ke tempat yang lain ketika beriman. Orang bilang begitu. Ya beriman, nggak usah pakai otak. Kalau pakai otak ganjar kau. Saya mau katakan tidak. Tuhan kasih otak buat kita. Tujuannya supaya kita merendahkan itu di hadapan Tuhan. Dan kita belajar tentang kebenaran Tuhan.
Dan di sanalah kita boleh mengerti tentang pengajaran-pengajaran dasar yang membuat kita semakin bertumbuh dalam Tuhan. Maka jangan puas dengan kebenaran-kebenaran natural. Tapi mari kita boleh sungguh lagi mencari kebenaran-kebenaran dari Tuhan. Yang Tuhan singkapkan bagi kita. Yang tidak pernah Tuhan singkapkan bagi orang lain. Pertanyaan saya, mengapa ketika Tuhan Yesus bicara dengan murid-murid, seringkali dia bicara dengan perumpamaan? Betul tak? Apa kata Tuhan? Perumpamaan itu adalah sebuah pelajaran yang dikhususkan bagi kamu, tapi tidak diberikan pada orang lain. Jadi ada kebenaran yang bisa dibagikan untuk orang lain, tapi ada kebenaran yang Tuhan singkapkan bagi kita. Ketika kita menundukkan rasio kita di bawah kebenaran Tuhan itu sendiri. Ini poin yang pertama. Maka orang yang mampu melihat ke depan adalah orang yang menganalisis sejarah. Tidak hanya mewarisi sejarah. Dia menganalisis sejarah, mendapatkan metode dan strategi daripada firman Tuhan menjadi landasan. Tetapi itu juga akan menjadi kekuatan bagi dia untuk menantang sejarah dan memberikan nilai-nilai baru di dalam sejarah. Hal yang kedua yang kita lihat di sini. Mengapa kalimat ini mengatakan? Karena iman maka Ishak sambil memandang jauh ke depan memberikan berkat kepada Yakub dan Esau. Tidak hanya dia seorang rasional dan dia tunduk kepada kebenaran. Tapi hal yang kedua yang kita belajar. Kalau saudara dan saya baca dalam Kejadian pasal yang ke-26 ayat 17 sampai dengan ayat 22. Saya pikir nanti di rumah bisa baca itu. Tapi saya ingin membawa kita sini. Percaya saja saya sudah siap, jadi pasti teksnya benar. Yang kedua, mengapa Ishak dimasukkan menjadi tokoh iman? Dan dengan kalimat dia memandang jauh ke depan dan memberi berkat. Hal yang kedua yang kita dapatkan dari kisah itu di mana Ishak bersama dengan penggembalanya, dombanya, mereka jalan. Kemudian akhirnya mereka datang ke tanah asing di daerah Gerar. Dan di sana mereka mulai menggali sumur. Gali sumur. Setelah mendapatkan air berbual-bual, datanglah gembala orang, budak-budak orang Gerar. Mereka datang dan mereka katakan kepada gembala-gembala Ishak, itu punya kami, saya mau ambil. Apa yang terjadi? Akhirnya Ishak memberikan keputusan kepada gembala-gembalanya, serahkan saja. Ketika mereka serahkan, apa stop di situ? Selanjutnya mereka gali lagi. Gembala-gembalanya Ishak gali lagi, gali sumur lagi. Setelah dapat air berbual-bual, kemudian datang lagi orang Gerar. Dan dia katakan, kami mau ambil sumur itu. Ini wilayah kami, kami mau ambil. Apa kata Ishak? Serahkan saja. Stop di situ. No. Mereka pergi lagi. Gali sumur lagi. Dapat air yang berbual-bual. Datang lagi orang Gerar. Ambil lagi sumur itu. Stop di situ? No. Selanjutnya mereka gali lagi. Dan di sana mereka mendapatkan air yang lebih berbual-bual dibanding yang sebelumnya. Dan tempat itu dinamakan apa? Rehoboth. Karena tidak diambil sama orang Gerar. Apa yang kita ngerti dari poin yang kedua? Poin yang kedua di sini adalah orang yang beriman adalah orang yang menguasai diri. Orang yang beriman adalah orang yang panjang sabar. Tapi bukan berarti dia panjang sabar, dia mengalah, berarti dia tidak bikin apa-apa. Orang yang beriman adalah orang yang panjang sabar karena dia menguasai diri, karena menguasai diri adalah buah dari Roh Kudus. Galatia 5:22-23. Tapi bukan berarti kalau begitu ya udahlah, enggak usah kita gali lagi. Gali pun nanti diambil lagi, betul? Gali nanti diambil lagi. No. Orang yang beriman adalah orang yang bekerja keras. Amin itu. Orang yang beriman adalah orang yang berjuang. Orang yang beriman adalah orang yang tidak pernah putus asa. Walaupun dia panjang sabar, dia kuasai diri, tapi dia adalah orang yang bekerja keras. Maka di sini kita melihat Ishak sungguh-sungguh tidak putus asa, walaupun sumur-sumur sebelumnya diambil. Tapi dia terus memotivasi gembala-gembala domba itu, kambing domba itu, untuk menggali terus. Dan saudaraku, kalau sekali lagi, kalau kita katakan begini, saya beriman. Tapi kalau kita tidak bikin apa-apa, apa kata Yakobus? Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya apa? Mati. Jadi di sini Ishak memberikan satu contoh. Aku tahu kebenaran.
Aku harus menguasai diri, tapi selanjutnya saya harus berjuang untuk mendapatkan sesuatu. Karena saya tahu ketika saya bekerja, penyertaan Tuhan menjadi bagian dalam hidup saya, dan Tuhan tidak akan pernah menyia-nyiakan perjuangan saya. Amin itu. Maka mari kita boleh melihat hal yang kedua di sini. Ishak berjuang untuk boleh sungguh lagi menguasai diri, tapi juga berjuang untuk melakukan sesuatu. Di antara dua ini, perjuangan paling berat apa? Berjuang menguasai diri dan berjuang untuk berbuat sesuatu. Musuh yang paling besar itu adalah mengalahkan diri. Kalau Ishak tidak mengalahkan dirinya, dia akan putus asa dan tidak mau berjuang lagi. Betul. Kalau Ishak tidak mengalahkan dirinya, dia bisa berantem sama orang Gerar. Betul. Tapi karena dia berjuang mengalahkan dirinya, maka di sana dia tidak memandang orang Gerar adalah musuhnya, tetapi dia tetap mengambil keputusan dalam jalan damai. Tapi jalan damai tidak membuat dia putus asa. Tapi selanjutnya dia berjuang untuk boleh dengan kekuatan potensi yang ada. Dia memotivasi para gembala untuk terus cari, gali. Kenapa? Karena di sana ada penyertaan Tuhan yang menyertai orang yang percaya. Tapi saya tidak mau katakan, kalau demikian, kita masuk dalam teologi kemakmuran. Bukan. Tapi konsep ini adalah konsep yang memegang pada janji Tuhan. Saya katakan satu hal. Orang percaya itu hidup hanya karena dari janji Tuhan dan perintah Tuhan. Dan istilah di dalam Alkitab kita melihat, setiap kali Tuhan berjanji kepada umat Israel, kata yang dipakai itu adalah kata covenant, perjanjian. Istilah covenant itu berbicara tentang seorang yang besar, punya posisi yang besar, berjanji kepada orang budaknya. Sesuatu yang dibawa. Sehingga dia tidak perlu persetujuan dari orang yang dibawa dia. Tapi dia berjanji. Ketika dia berjanji, dia mengikatkan janjinya dengan posisi dia. Kenapa? Kalau dia mengingkari janjinya, dia tidak lagi dipercaya. Posisinya tidak lagi dihormati, betul? Maka dia mengikat perjanjiannya bukan pada orang-orang yang dibawanya, tapi dia mengikat perjanjiannya dengan dirinya. Setiap kali Tuhan berjanji dengan Abraham, dengan bangsa Israel, dia tidak pernah mengikat janjinya dengan Abraham dan juga dengan bangsa Israel, tapi dia mengikat janjinya dengan dirinya sendiri. Mengapa? Kalau dia mengikat janjinya dan menuntut persetujuan dari Abraham dan juga daripada bangsa Israel, bukankah Abraham juga seringkali berubah-ubah? Bukankah bangsa Israel juga sudah seringkali berubah-ubah? Akhirnya bisa muncul lagu, kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Betul kan? Tapi Tuhan tidak pernah ingkar janji. Maka dia mengikat dirinya, janjinya dengan dirinya. Dia Yahweh adalah Allah yang dulunya tidak berubah, sekarang tidak berubah, dan selamanya tidak berubah. Allah itulah yang mengikat dirinya dengan janjinya dengan dirinya. Maka dalam kondisi apapun juga, Tuhan tidak akan pernah tidak menyatakan janjinya. Satu hal yang tidak logis begini, saya menurut konsep ini. Abraham sendiri adalah seorang yang sebenarnya tidak jujur di hadapan Tuhan. Walaupun kita bilang dia bapak segala orang beriman. Ketika pergi ke Mesir, istrinya cantik. Sekali lagi, janganlah terlalu gemuk yang cantik-cantik. Dia bisa jadi sesuatu yang baik, tapi juga bisa menjadi malapetaka. Nah, apa yang terjadi? Dia bilang apa? Jangan kau sebut apa itu? Kau jangan bilang sama Firaun bahwa kamu istri saya. Bilang apa? Saudara. Bukan hanya satu kali dibuat. Dia datang lagi ke Abimelek selanjutnya. Apa dia bilang lagi? Kau harus bilang ya. Jangan kau bilang kau istriku. Aduh, kebayangnya sakitnya di sini. Kau bilang saudara ya. Padahal nyatanya apa? Istri. Dosa apa tidak? Salah apa tidak? Salah, dosa. Tapi yang herannya adalah ketika Tuhan peringatkan Firaun dan Tuhan peringatkan Abimelek, selanjutnya apa? Abimelek memberikan kambing domba kepada Abraham. Banyak berkat yang dibawa oleh Abraham. Jadi orang bilang begini, Pak, mari kita berbohong, nanti Tuhan berkati kita. Itu konsep yang keliru. Mengapa di tengah-tengah kondisi itu?
Tuhan masih memberkati Abraham. Tuhan mau menunjukkan, aku memberkatimu bukan karena engkau baik. Sekali lagi, aku memberkatimu bukan karena engkau suci. Aku memberkatimu bukan karena engkau taat padaku. Tapi aku memberkatimu karena aku konsisten dengan janjiku padamu. Amin itu. Maka tidak ada seorang pun yang berkata, mari kita buat baik supaya Tuhan berkati kita. Itu sama saja dengan teologi-teologi yang tidak beres di luar sana. Artinya apa? Perbuatan baik kita mempengaruhi Tuhan. Tuhan tidak pernah dipengaruhi oleh apapun juga. Karena dia tidak pernah bergantung kepada siapapun. Kebenarannya kebenaran yang sempurna. Kemuliaannya kemuliaan yang sempurna. Keagungannya keagungan yang sempurna. Dan tidak pernah dipengaruhi oleh siapapun juga. Maka apapun yang kita dilakukan tidak pernah mempengaruhi semua keberadaan atribut daripada Tuhan. Kalau demikian, mengapa kita melakukan kebaikan? Kita melakukan kebaikan oleh karena kita dulu sudah diselamatkan oleh Tuhan. Dan bukan kita yang melakukan kebaikan, tapi Roh Kudus yang tinggal dalam kita menghasilkan buah roh. Dan buah roh itulah yang merupakan kebaikan yang muncul dari hidup kita. Maka saudaraku, mari kita boleh sungguh lagi melihat satu hal. Kalau kita mau jujur di hadapan Tuhan, seharusnya kita tidak layak di hadapan Tuhan. Semua kita kotor. Karena kata Alkitab, semua ini kita kotor. Bahkan dikatakan kesalehan kita saja seperti apa? Kain kotor. Tetapi ketika Tuhan memberkati kita, itu bukan karena kita, tapi karena anugerah dan kedaulatan Tuhan dalam hidup kita. Maka kalau kita kembali kepada titik ini, orang yang beriman adalah orang yang panjang sabar. Saya juga sangat bergumul dengan kondisi ini. Saya berjuang dengan kondisi ini. Tapi selanjutnya, dia tidak pernah putus asa. Karena dia akan terus berjuang. Karena dia tahu Tuhan punya banyak cara untuk menolong dia. Amin itu. Maka orang yang beriman, orang yang tidak cepat putus asa. Dan akhirnya gantung diri di bawah pohon toge. Tetapi orang yang sungguh beriman adalah orang yang punya pengharapan jauh ke depan. Memandang ke depan. Hari ini mungkin gagal, kali ini mungkin gagal, kali ini mungkin gagal. Tapi semua kegagalan adalah sebuah pelajaran dalam hidupku. Aku akan menganalisis itu. Aku mulai mencari apa kekuranganku, apa kelebihanku. Tapi aku tidak boleh mentok di situ. Aku harus memandang ke depan karena Tuhan bersertaku. Maka di sana ada kemenangan-kemenangan yang Tuhan sediakan bagi saya. Paulus mengatakan, kalau Tuhan di pihak kita, siapa yang akan lawan kita? Maka ini menjadi kekuatan bagi orang yang beriman pada Tuhan. Mari, ketika kita berkata, aku adalah orang yang beriman sama Tuhan. Pertanyaan yang pertama, sudahkah saya tunduk tunduk di bawah kebenaran Tuhan apa tidak? Yang kedua, apakah saya panjang sabar? Dan di dalam saya buktikan yang saya tidak putus asa dalam menjalani hidup ini. Dua pertanyaan ini hanya bisa dijawab oleh saudara dan saya di hadapan Tuhan. Marilah kita sungguh diubahkan, memiliki konsep ini dan berjalan di dalam kebenaran. Karena di depan ada banyak lagi kebenaran yang Tuhan akan singkapkan bagi kita kalau kita tunduk di bawah kebenaran Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan hari ini boleh sungguh lagi memberkati hidup kita. Mari kita berdoa.